Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Stefanus Budi Waluya MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan terkait dengan penerapan persamaan diferensial biasa orde 2 yang berjudul Aplikasi PDB Orde 2 pada rangkaian listrik RLC, resistor, induktor, dan kapasitor seri. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya, Fadila Salvia Khairunisa, dengan NIM 410142210 dan rekan saya. Saya Rizal Maulana Darmawan dengan NIM 41014222039. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik diantaranya yaitu persamaan diferensial orde 2, rangkaian listrik RLC, persamaan diferensial pada rangkaian RLC, kasus dalam rangkaian RLC, serta contoh aplikasi PDB pada rangkaian RLC. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan persamaan diferensial orde 2. Yang dimaksud dengan persamaan diferensial orde 2 merupakan suatu persamaan diferensial yang turunan tertingginya adalah berpangkat 2. Untuk bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 ini adalah Y double aksen ditambah PT Y aksen ditambah QT Y sama dengan GT, di mana Y, PT, QT, dan GT merupakan fungsi dalam variabel T. Dalam bentuk umum ini, maka GT adalah suatu konstanta. Untuk persamaan orde 2 sendiri memiliki dua jenis, yaitu ada yang bentuknya homogen dan non-homogen. Dari keduanya ini, yaitu homogen dan homogen, memiliki bentuk umum yang sama, melainkan di sini yang membedakan adalah konstantanya atau GT-nya. Pada PD orde 2 homogen, maka GT-nya sama dengan 0, dan sedangkan pada PD orde 2 non-homogen, GT-nya tidak sama dengan 0. Nanti pada persamaan diferensial orde 2 non-homogen akan ada solusi homogen dan solusi non-homogen atau partikular. Sehingga untuk penyelesaian dari PD orde 2 non-homogen adalah Y sama dengan YH ditambah YP, di mana YH di sini merupakan solusi homogen dan YP adalah solusi non-homogen atau solusi partikular. Selanjutnya terkait dengan rangkaian RLC. Apa itu yang dimaksud dengan rangkaian RLC? Rangkaian listrik RLC merupakan rangkaian yang dibangun dari tiga komponen utama, di antaranya yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik serta dapat menghasilkan penurunan tegangan. Untuk induktor merupakan komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melalui induktor tersebut. Lalu untuk kapasitor merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Dalam penyusunan rangkaian RLC ini terdapat dua jenis, yaitu rangkaian RLC seri dan rangkaian RLC paralel. Untuk rangkaian RLC seri, yaitu ketika tiga komponen, resistor, induktor, dan kapasitor, terhubung dalam satu jalur. Untuk RLC paralel, maka ketiga komponen disusun secara bercabang. Adapun gambar dari RLC seri seperti ini, jadi bisa kita lihat bahwa hanya ada satu jalur, sedangkan untuk RLC yang paralel akan ada yang bercabang seperti ini. Untuk persamaan diferensial rangkaian RLC, maka kita dapat membangun Kirchhoff. Perlu diingat kembali bahwa hukum Kirchhoff ini simpelnya adalah arus yang masuk sama dengan tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar. Maka pada rangkaian RLC ini kita dapat menulisnya sebagai VR ditambah VC ditambah VL sama dengan V, di mana VR merupakan tegangan pada resistor, VC adalah tegangan pada kapasitor, VL tegangan pada induktor, V adalah tegangan total, di mana I adalah arus, serta
R merupakan resistensi. Untuk VR dapat kita nyatakan sebagai IR, VC sama dengan I per C integral I dt, VL yaitu L dI per dt. Nah, perlu diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q merupakan muatan dalam satuan kolom. Berdasarkan hukum Kirchhoff dapat diperoleh, kita dapat menyatakan dalam bentuk IT maupun QT. Kita tinjau terlebih dahulu untuk dalam bentuk IT. Kita tuliskan terlebih dahulu hukum Kirchhoff-nya, yaitu VR ditambah VC tambah VL sama dengan V. Maka VR tadi akan ekivalen dengan IR, VC ekivalen dengan 1 per C integral I dt, dan VL adalah L dI per dt. Maka akan sama dengan ET, di mana ET ini adalah tegangan. Maka kita akan eh, mendiferensialkan terhadap waktu, yaitu T. Jadi kita tuliskan D per dt IR ditambah 1 per C integral D per dt I dt ditambah L kali D per dt DI per dt. Sama dengan ET, diperoleh bahwa L D kuadrat I per dt kuadrat plus R DI per dt ditambah I per C sama dengan D per dt ET. Selanjutnya, yang menyatakan dalam bentuk kita. Sama langkahnya, yaitu menuliskannya dengan hukum Kirchhoff terlebih dahulu. Lalu, dari baris pertama dan baris kedua sama dengan pernyataan dalam bentuk IT, maka langkah yang ketiga kita eh, diferensialkan terhadap dq per dt. Maka diperoleh bahwa L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah Q per C sama dengan ET. Lalu dalam rangkaian RLC ini terdapat dua kasus. Kasus yang pertama adalah ketika baterainya adalah E sama dengan E0. Dan kasus yang kedua itu ketika D per dt E sama dengan E0 cos omega T. Kita tinjau untuk kasus A. Kasus A menyatakan bahwa jika sumber baterai E sama dengan E0, maka D per dt E sama dengan 0. Sehingga diperoleh model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah R DI per dt plus I per C sama dengan 0. Lalu untuk kasus yang B, jika sumber baterainya adalah D per dt E sama dengan E0 cos omega T, maka diperoleh untuk persamaan dari kasus B adalah L D kuadrat I per dt kuadrat plus R DI per dt plus I per C sama dengan E0 cos omega T. Lalu kita selesaikan untuk kasus yang A. Tadi diperoleh bahwa persamaan dari kasus A adalah L D kuadrat I per dt kuadrat plus R DI per dt plus I per C sama dengan 0. Maka untuk persamaan karakteristiknya dapat kita tuliskan sebagai L lambda kuadrat plus R lambda ditambah 1 per C sama dengan 0. Untuk akar persamaan karakteristiknya, kita dapat menggunakan rumus ABC, diperoleh bahwa lambda 1 dan lambda 2 sama dengan min R plus minus akar R kuadrat min 4L per C per 2L. Nah, dari lambda 1 dan 2 tadi, maka kita memperoleh tiga kemungkinan akar-akar nilainya, yaitu ketika akarnya lebih dari 0, maka lambda 1 dan lambda 2-nya adalah dua akar real yang berbeda. Sehingga solusinya adalah IT sama dengan C1 E pangkat lambda 1T ditambah C2 E pangkat lambda lambda 2T. Untuk kemungkinan yang kedua adalah ketika akarnya sama dengan 0, maka lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda. Dengan kata lain bahwa kedua akar tersebut kembar, sehingga solusinya diperoleh IT sama dengan C1 E pangkat lambda T ditambah C2 T E pangkat lambda T. Untuk kemungkinan yang ketiga, ketika akarnya kurang dari 0, maka lambda 1 dan lambda 2 sama dengan alfa plus minus beta I. Maka solusinya diperoleh IT sama dengan E pangkat lambda T C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Yang selanjutnya,
Untuk penyelesaian kasus B, tadi diperoleh bahwa persamaan dari kasus B adalah L D kuadrat I dt kuadrat ditambah R DI per dt plus I per C sama dengan E cos lambda T. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan antara kasus A dan kasus B berada di konstantanya. Jadi kasus A merupakan bentuk homogen dan kasus B bentuk non-homogen. Maka penyelesaian dari kasus B ini nanti solusinya adalah IH ditambah IP, di mana IH adalah solusi homogen dan IP solusi non-homogen atau solusi partikular. Nah, yang pertama kita tinjau dari penyelesaian non-homogennya. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka diperoleh solusi partikularnya adalah IPT sama dengan K cos lambda T ditambah M sin lambda T. Maka I aksen PT-nya adalah negatif omega K sin omega T ditambah omega M cos omega T. Lalu untuk turunan keduanya, yaitu negatif omega kuadrat K cos omega T dikurang omega kuadrat M sin omega T. Nah, lalu kita sudah mendapatkan untuk turunan kedua, pertama serta fungsi IP-nya, maka kita dapat mensubstitusikannya ke persamaan awal sehingga diperoleh L dikalikan dengan min omega kuadrat K cos omega T dikurang omega kuadrat M sin omega T ditambah R dikali negatif omega K sin omega T ditambah omega M cos omega T ditambah 1/C dikali K cos omega T ditambah M sin omega T sama dengan E0 cos omega. Lalu kita jabarkan sehingga dapat diperoleh yaitu min L omega kuadrat K ditambah RM omega ditambah K per C cos omega T ditambah min L omega kuadrat M min R K omega plus M per C sin omega T sama dengan E0 cos omega T. Nah, dari sini karena konstantanya berbentuk E0 cos omega T, maka kita dapat eh, menyamakan koefisiennya. Diperoleh untuk yang sin ini karena tidak ada pasangannya, maka kita dapat menyamakan 0. Kita namakan sebagai persamaan satu. Sehingga persamaan satunya adalah min L omega kuadrat M min RK omega plus M per C sama dengan 0. Maka diperoleh M sama dengan omega R per 1/C min omega kuadrat L kali K. Atau sama dengan R per 1/omega C dikurang omega L dikali K. Nah, jika didefinisikan bahwa suatu reaktansi negatif S sama dengan 1/omega C min omega L, maka M sama dengan R per min S K. Lalu kita samakan koefisiennya untuk yang bentuk cos, diperoleh bahwa min L omega kuadrat K ditambah RM omega plus K per C sama dengan E0. Kita sebut persamaan ini sebagai persamaan kedua. Lalu kita dapat persamaan satu dan persamaan dua, maka untuk persamaan kedua kita bagi kedua untuk persamaan yang kedua kita bagi kedua ruasnya dengan omega sehingga diperoleh bahwa negatif R kuadrat per S ditambah S kalikan dengan K sama dengan E0 per omega lalu akan ekivalen dengan K sama dengan min E0S per omega R kuadrat plus S kuadrat. Sehingga diperoleh M sama dengan R per min SK sama dengan E0 R per omega R kuadrat plus S kuadrat. Sehingga diperoleh untuk penyelesaian non-homogennya adalah IPT sama dengan E negatif E0S per omega R kuadrat plus S kuadrat cos omega T ditambah E0R per omega R kuadrat plus S kuadrat sin omega T. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan dari PD RLC seri. Nah, untuk permasalahannya, yaitu tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi dalam waktu T
dalam rangkaian RLC seri, jika R sama dengan 32 ohm, L sama dengan 0,5 H, lalu C sama dengan 1/270 farad, dan E sama dengan 30 volt. Anggaplah pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor sama dengan 0. Nah, di sini untuk persamaan diferensial didapatkan, yaitu untuk persamaan umumnya L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dQ per dt ditambah Q per C sama dengan ET, dengan kita substitusi jika R sama dengan 32, L sama dengan 0,5, C sama dengan 1/270 dan E sama dengan 30, diperoleh 0,5 D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 32 dQ per dt ditambah 270 Q sama dengan 30. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 0,5, diperoleh D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 64 dQ per dt ditambah 540 Q sama dengan 60. Nah, sudah kita peroleh persamaan diferensialnya, maka langkah pertama yaitu kita mencari solusi homogennya. Untuk PD homogen diperoleh D kuadrat Q per dt kuadrat sama dengan 64 dQ per dt ditambah 540 Q sama dengan 0. Nah, kita peroleh PK-nya sama dengan lambda kuadrat plus 64 lambda ditambah 540 sama dengan 0. Maka kita peroleh A-nya yaitu sama dengan 1, nilai B sama dengan 64, dan nilai C sama dengan 540. Kita masukkan ke rumus ABC, diperoleh lambda 1 dan lambda 2 sama dengan negatif 64 plus minus akar 64 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 540 per 2 kali 1. Nah, itu diperoleh sama dengan negatif 64 plus minus 44 per 2. Diperoleh lambda 1 sama dengan negatif 64 ditambah 44 per 2, yaitu sama dengan negatif 10, dan lambda 2 yaitu negatif 64 dikurangi 44 per 2, yaitu sama dengan negatif 54. Sehingga diperoleh solusi homogennya QH sama dengan C1 E pangkat negatif 10T ditambah C2 E pangkat negatif 54T. Nah, setelah kita menemukan solusi homogen, selanjutnya kita harus mencari solusi partikularnya, yaitu QK sama dengan A, dan dQP sama per dt sama dengan 0, D kuadrat QP per dt kuadrat sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke persamaan diferensialnya, diperoleh D kuadrat QP per dt kuadrat ditambah 64 dQP per dt ditambah 540 QP sama dengan 60. Maka akan ekivalen dengan 0 ditambah 0 ditambah 540 QP sama dengan 60. Maka diperoleh QP sama dengan 60 per 540. Maka QP sama dengan 1/9. Sehingga diperoleh solusi umumnya yaitu QT sama dengan QH ditambah QP, yaitu C1 E pangkat negatif 10T ditambah C2 E pangkat negatif 54T ditambah 1/9. Nah, untuk IT dapat kita peroleh dengan menurunkan QT sebanyak 1 kali. Diperoleh IT sama dengan negatif 10 dikali C1 E pangkat negatif 10T ditambah negatif 54 dikali C2 E pangkat negatif 54T. Bila diperlakukan syarat awal yaitu T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, maka kita substitusikan. Tadi kita peroleh QT sama dengan C1 E pangkat negatif 10T ditambah C2 E pangkat negatif 54T ditambah 1/9, maka akan ekivalen dengan 0 sama dengan C1 E pangkat negatif 10 dikali 0 tambah C2 E pangkat negatif 54 dikali 0 tambah 1/9. Maka akan ekivalen dengan 0 sama dengan C1 tambah C2 sama tambah 1/9. Maka akan ekivalen dengan C1 tambah C2 sama dengan negatif 1/9. Dan ini kita sebut sebagai persamaan 1.
Nah, untuk kondisi yang kedua yaitu IT sama dengan nol, maka kita substitusikan IT tadi kita peroleh IT sama dengan negatif 10 dikali C1 E pangkat negatif 10 T ditambah negatif 54 dikali C2 E pangkat negatif 54 T akan ekuivalen dengan nol sama dengan negatif 10 dikali C1 E pangkat negatif 10 dikali nol ditambah negatif 54 dikali C2 E pangkat negatif 54 dikali nol akan ekuivalen dengan nol sama dengan negatif 10 C1 dikurangi 54 C2 dan kita sebut sebagai persamaan kedua. Lalu kita eliminasi C2 dari persamaan satu dan 2 diperoleh. Untuk persamaan satu kita kalikan dengan 54 diperoleh 54 C1 ditambah 54 C2 sama dengan negatif 6. Untuk persamaan kedua kita kalikan satu diperoleh negatif 10 C1 dikurangi 54 C2 sama dengan 0. Maka kita tambah dari kedua persamaan tersebut menghasilkan 44 C1 sama dengan negatif 6. Maka kedua ruas kita bagi dengan 44 diperoleh C1 sama dengan negatif 3/22. Nah, setelah kita mendapatkan nilai C1, kita substitusi nilai C1 pada persamaan satu diperoleh C1 sama dengan C2 sama dengan negatif 1/9 ekuivalen dengan negatif 3/22 ditambah C2 sama dengan negatif 1/9. Maka kedua ruas kita tambah dengan 3/22 menjadi C2 sama dengan 5/198 sehingga didapatkan nilai C1 yaitu negatif 3/22 dan nilai C2 yaitu 5/198. Jadi untuk muatan listrik diperoleh untuk QT yaitu negatif 3/22 E pangkat negatif 10 T ditambah 5/198 E pangkat negatif 54 T ditambah 1/9 dan untuk muatan I yaitu IT sama dengan 15/11 E pangkat negatif 10 T dikurangi 15/11 E pangkat negatif 54 T. Nah, selanjutnya untuk penggunaan software MATLAB, Maple, dan Excel. Yang pertama itu software MATLAB. Di sini persamaannya tampak pada layar. Kita deklarasikan dulu parameter RLC, lalu kita masukkan persamaannya. Next. Nah, sekarang kita menyelesaikan persamaan tersebut dan kodenya tampak pada layar. Nah, maka akan diperoleh grafik eh, hasil yang tampak pada layar. Untuk grafik yang merah itu adalah arus I dan yang biru merupakan muatan Q. Nah, selanjutnya adalah menggunakan software Maple. Yang pertama kita masukkan hmm, persamaan diferensialnya. Lalu yang kedua yaitu kita mencari solusi umumnya. Lalu yang ketiga kita masukkan kondisinya. Lalu diperoleh solusi khusus ke satu yaitu QT yang tampak pada layar. Lalu kita cari IT dengan menurunkan solusi khusus pertama diperoleh SK2 yang tampak pada layar. Lalu kita gambarkan grafiknya yang kodenya itu tampak pada layar akan memperoleh grafik seperti pada gambar berikut. Nah, untuk yang garis merah itu adalah IT, arus IT, dan biru yaitu muatan QT. Lalu untuk software Microsoft Excel, eh, kita masukkan hasil solusi khusus pada kolom muatan QT terhadap waktunya kita tuliskan pada kolom paling kiri. Lalu untuk muatan I kita tuliskan pada kolom paling kanan. Lalu akan diperoleh grafik seperti pada layar. Nah,
Untuk yang merah itu grafik IT, lalu yang biru yaitu grafik QT. Nah, untuk kesimpulannya, persamaan diferensial OD2 terdapat dua, yaitu PdOD2 homogen dan PdOD2 non-homogen. Adapun PdOD2 ini seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ada pada rangkaian RLC. Dipunyai bentuk umum dari PdOD2 adalah Y double aksen ditambah PT Y aksen ditambah QTY sama dengan GT. Dari bentuk umum tersebut, maka dapat diturunkan menjadi suatu persamaan dalam menyelesaikan permasalahan rangkaian RLC dengan persamaan L D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R DQ per DT ditambah Q per C sama dengan ET. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.